Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya pagi ini akan menyampaikan meningkatkan plafon rezeki. Ini edisi 21 April, jadi edisi yang diperbarui. Ini transformasi pribadi saya. Tahun 81 sampai 97, saya merasa sebagai dokter itu penghasilannya aman dan kaya. Sampai kemudian saya bertemu 3 janda dokter yang jualan door to door ke rumah, dan di situ saya menyadari bahwa profesi dokter itu tidak aman, terutama untuk keluarganya. Nah, kemudian saya membaca buku Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant tahun 2000 ya. Di situ jelas dinyatakan bahwa orang yang berpenghasilan aktif seperti saya hanya mendapatkan uangnya dari tenaga saya itu adalah orang miskin. Ya, dan di sana dikatakan ada jalan keluar yang dianjurkan, ya, tapi saya waktu itu tidak tertarik. Nah, kemudian tahun 2004 sampai 2005 saya berhasil membangun aset dan bisnis atas arahan anak saya. Dan tahun 17 Agustus 2005 saya berhenti praktek dan pensiun dini. Nah, sejak itu saya menjadi investor kecil-kecilan dan sekaligus provokator. Setiap kali ketemu orang, saya katakan jangan terlalu lama bekerja mencari uang. Lebih baik segera membangun aset supaya aset itu bisa menghasilkan uang, sehingga kita bisa melakukan hal-hal lain selain bekerja mencari uang. Bapak Ibu, rezeki kita itu sudah ditentukan dari sono ya. Jadi manusia diturunkan ke dunia itu sudah ditentukan rezekinya. Kita orang beriman pasti mengimani hal itu ya. Cuman dulu kita tidak tahu caranya bagaimana, tapi sekarang sudah tahu berdasarkan ilmu manusia tentunya ya. Yaitu orang itu diturunkan di sebuah lingkungan, dan kemudian ada hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan yang disebut hukum alam kesesuaian, itu yang akan mempengaruhi semua aspek kehidupan orang tadi, termasuk rezekinya. Jadi secara ilmiah sekarang sudah terbukti bahwa rezeki seseorang itu adalah rata-rata rezeki atau penghasilan 6 orang yang paling mempengaruhi dia. Nah, itu kemudian kita kenal sebagai istilah plafon rezeki, atau ada yang mengatakan takaran rezeki, atau apapun istilahnya. Cuman manusia itu dibebaskan Bapak Ibu untuk memilih sendiri jalannya, ya, termasuk menaikkan rezekinya dengan cara keluar dari lingkungan awal dan masuk ke lingkungan yang baru. Zaman dulu itu dilakukan secara fisik, ya, merantau. Semua orang yang sekarang makmur kaya sekali itu biasanya melalui jalan ini. Dia merantau keluar dari kampungnya, ketemu dengan orang kaya, magang di sana, bekerja kepada dia, dan akhirnya dia menjadi kaya. Atau secara mental, seperti yang akan disampaikan di sini. Jadi cara menjadi kaya yang lama itu seperti ini, punya cita-cita, kemudian merantau, bergaul dengan orang kaya, menjadi kaya. Nah, bergaul dengan orang kaya itu sebetulnya ya menaikkan plafon rezeki atau takaran rezekinya, keluar dari lingkungan yang lama masuk ke lingkungan yang baru. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai anak muda berkaos merah dengan tanda kotak putih di dadanya itu dikelilingi ini, ya, mungkin teman main gaple, tukang parkir di depan rumah 1 juta, terus kiainya 3 juta, dan temennya 3,5 juta, 2,5, 4 juta, penghasilannya segitu rata-rata teman-temannya. Dia tidak tahu secara sadar berapa penghasilan teman-temannya, tapi secara bawah sadar dia tahu dan selalu berusaha mencocokkan dengan teman-temannya itu. Maka ya orang tadi kurang lebih 3 jutaan per bulan plafon rezekinya. Dan dia akan nyaman dengan penghasilan itu. Kalau sudah mendekati 3 juta, biasanya sudah menurun lagi semangatnya, karena sudah nyaman dengan rezeki sekian. Tapi ada orang tertentu yang tidak nyaman, kemudian berusaha mencari rezeki lebih tinggi, naik. Ya. Tapi itu jauh melampaui plafonnya dan akan ditarik lagi turun untuk sampai ke situ. Nah, majalah SWA tahun 80-an meneliti 80% profesional berpenghasilan besar akan jatuh miskin di usia tuanya. Ini yang menyebabkan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan penghasilan yang stabil sampai akhir hayat masih tetap seperti itu, misalnya 100 juta per bulan, maka plafonnya yang akan dinaikkan. Dan kalau plafonnya dinaikkan, maka dengan sendirinya rezekinya akan ikut naik. Ya, seperti teman saya ini, Pak Kosin, ada lagi yang lain, ya.
Pak Yanto, Pak Imam, Pak banyak yang lain. Nah, kita di komunitas CFS ya, komunitas cerdas finansial dan spiritual ya, CFS itu cerdas finansial dan spiritual. Ini kita punya grup WA Building the Dream. Ya, di sini kita memberikan 2 audio terapi bawah sadar ATBS yang secara gratis, ya, yaitu ATBS 1 memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan, ATBS 2 memiliki kehidupan dengan penghasilan pasif 100 juta sebulan. Nah, setelah itu Anda perlu melihat faktanya sendiri, orang-orangnya yang sudah berpenghasilan sekian atau yang sama-sama punya plafon rezeki sekian di seminar inspirasi dan visi dengan harga yang sangat terjangkau. Sekarang mengapa perlu seminar dan pertemuan? Apakah nggak cukup hanya dengan mendengarkan 2 audio itu? Jadi plafon rezeki kita ini sesuai dengan 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Oke, itu sudah terbukti, sangat terbukti. Bapak Ibu bisa baca buku banyak sekali yang membahas seperti ini. Ya. Nah, sehingga Anda misalnya itu, sekarang plafon rezekinya sudah naik 100 juta karena mendengarkan 2 audio terapi bawah sadar itu. Tapi di lingkungan Anda masih sekian. Karena Anda tidak keluar dari lingkungan kan. Lingkungan bergaulnya masih yang 3 juta. Yang terjadi apa? Ya seperti ini, tarik tambang, tarik menarik antara Anda dengan mereka. Dan Anda belum kuat, karena 100 juta itu belum ada faktanya, gitu ya. Itu baru dimasukkan sebuah program. Sehingga biasanya kalah. Karena itu Anda butuh cantolan. Ya, yaitu kerumunan orang-orang yang satu paham, satu plafon rezeki, orang-orang yang sudah mencapai apa yang ada di plafon, yang baru ke sana dan seterusnya. Barulah Anda bisa kuat dalam proses tarik tambang ini, bahkan bukan tidak mungkin seperti teman-teman Pak Yanto, Pak Rohmat, Pak Kosin yang bisa menarik teman-teman di sekitarnya untuk naik plafon rezekinya seperti mereka. Bukan mereka yang turun ke bawah, tapi teman-temannya yang ditarik ke atas. Jadi cara menjadi kaya yang sekarang adalah seperti yang dikatakan oleh Jack Ma. Gunakan pikiranmu, yaitu ingin kaya, mendengarkan ATBS, seminar inspirasi dan visi, dan menjadi kaya. Nah, kalau Anda sudah mendengarkan itu, maka mekanisme sukses otomatis akan bekerja. Ya. Jadi mekanisme sukses otomatis itu mirip yang ada di hewan itu naluri, ya, ikan salmon misalnya, ya. Dalam waktu umur 4-5 tahun dia akan kembali ke tempat dia dilahirkan, di telaga tempat dia dilahirkan, ya, dari ribuan kilometer di lautan dia kembali ke sana, berbondong-bondong jutaan ikan untuk bertelur dan tidak pernah salah arah, ya, karena memang sudah ditetapkan seperti itu. Penyu juga begitu, ya. Pada saat dia akan bertelur, dia akan kembali ke tempat pantai dia ditetaskan, tidak akan salah arah. Termasuk tupai. Tupai itu di musim semi, ya, ini di negara 4 musim, ya. Di musim semi dia dilahirkan. Tapi pada waktu musim gugur menjelang musim dingin dia sudah mulai mencari makanan untuk dikumpulkan. Padahal dia tidak pernah diajari itu. Karena dia lahir di musim semi dan langsung tupai kan langsung dipisahkan. Tapi itulah yang terjadi. Nah, manusia juga seperti itu. Cuman kebutuhan manusia kan macam-macam. Dan manusia ada ego. Ya, sehingga kalau Anda plafon rezekinya 3 juta sebulan, maka MSO akan mekanisme sukses otomatis yang dipasang di dalam diri Anda akan mencarikan jalan termudah, tercepat, dan paling harmonis untuk mendapatkan penghasilan 3 juta sebulan. Yaitu bisnis, pekerjaan, atau investasi Anda yang sekarang, yang Anda dengan tenang menjalaninya. Itu sudah sesuai. Kalau Anda tenang berarti sudah sesuai dengan plafon rezeki. Ya. Tapi kalau Anda ambisius, bisa seperti roller coaster, naik turun penghasilannya. Anunya besar, utangnya besar, dan seterusnya. Nah, kalau Anda kemudian meningkatkan plafon rezeki menjadi 100 juta sebulan dengan perantara ATBS, kemudian bisa melihat sendiri orang-orangnya sehingga yakin dan bahwa sadar Anda mempunyai plafon rezeki 100 juta sebulan, maka dengan sendirinya MSO Anda akan mencarikan jalan termudah, tercepat, dan paling harmonis untuk mendapatkan penghasilan 100 juta sebulan.
Apa itu? Ya belum tahu. Karena Anda juga belum meningkatkan plafon rezeki. Jadi nanti prosesnya akan seperti ini. Ya, kalau Anda punya mentor dan punya tujuan atau punya plafon rezeki penghasilan pasif 100 juta sebulan, maka jalannya akan lurus menuju ke sana. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita tadi. Tapi kalau Anda tidak punya mentor, Anda bisa siksak. Ya, karena ego Anda akan terus berusaha membelokkan, ya. Oh, ini lebih bagus bisnisnya, ini. Tapi sebetulnya itu salah, gitu ya. Apalagi mereka yang sudah mendengarkan ini kemudian masih melakukan hal-hal yang dulu dilakukan, bisnis-bisnis yang lama masih dilakukan. Padahal logikanya bisnis yang lama itu dia temukan pada saat plafon rezekinya masih rendah. Jadi ya sudah tentu seharusnya logikanya tidak cocok lagi ketika plafon rezekinya 100 juta sebulan. Tapi ego masih mendorongnya dia sehingga kayaknya jalannya siksa. Itu berhasil, tetap aja Anda akan mendapatkan penghasilan pasif 100 juta. Dengan catatan Anda tidak kalah tarik tambang dengan lingkungan Anda. Kalau Anda tarik tambangnya kalah, plafon rezekinya Anda turun lagi karena Anda tidak pernah ketemu dengan orang yang lain, tidak pernah hadir ke pertemuan, seminar, ya. Saya sarankan minimal 3 kali lah setahun, gitu ya. Maka ya itu yang akan terjadi. Kalau misalnya tidak ikut seminar dan lain-lain, ya tidak masalah sebetulnya, karena itu pilihan, ya. Pilihan kita untuk menjalani hidup bagaimana. Tapi saya sarankan Bapak Ibu ikut kalau memang ingin mendapatkan penghasilan yang 100 juta sebulan itu. Entah caranya apa itu urusan nanti. Nah, kalau yang ketiga ini tidak punya tujuan jelas, ya seperti itu, belok-belok. Bekerja untuk hidup, hidup untuk bekerja. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang berumur saja bisa merubah diri, Anda pastinya juga bisa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.